Assalamualaikum Nanda semua. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar itu tentang iman kepada hari akhir. Pertama itu A. Pengertian. Iman kepada hari akhir itu secara bahasa, pertama itu berasal dari kata iman. Iman itu berasal dari kata amana, yu'minu, imanan, yang berarti yaitu percaya. Jadi bisa kita artikan secara istilah, iman kepada hari akhir ini adalah kita percaya bahwasanya adanya hari berakhirnya semua alam semesta itu, yang dimana manusia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya selama di dunia. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin B nya, yaitu dalil naklinya. Dalil naklinya itu terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat 7. Coba kalian buka surat Al-Hajj ayat 7. Quran surat Al-Hajj ayat 7 Bapak. Iya, coba baca kalian. Pakai artinya langsung Bapak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Bagus, bacanya pada bagus. Jadi Bapak, dari sini bisa kita lihat, dari ayat ini, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Allah pasti akan membangkitkan semua manusia dari dalam kuburnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada poin C-nya, yaitu peristiwa pada hari akhir. Pertama yaitu alam barzah. Alam barzah yaitu dimana manusia itu meninggal di dunia dan masuk ke alam kubur. Seseorang yang memasuki alam kubur, jika ia amal solehnya banyak, ia akan mendapatkan nikmat kubur tersebut. Namun jika ia amal buruknya banyak, maka ia akan mendapatkan azab kubur. Yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats yaitu diartikan sebagai hari berbangkit, di mana manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya, baik itu dari manusia dari Nabi Adam sampai orang terakhir pada hari kiamat nanti. Yang ketiga yaitu yaumul hasyar. Yaumul hasyar yaitu hari di mana manusia itu dikumpulkan di satu padang, namanya padang mahsyar, di mana mengumpulkannya manusia itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir pada hari kiamat nanti. Yang keempat yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab ini disebut dengan hari perhitungan, yang dimana diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Kita masuk yang kelima yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari di mana ditimbangnya semua amal manusia, yang dimana jika amalnya baik banyak daripada amal buruknya, maka dia masuk golongan kanan. Jika ia amal buruknya banyak, maka ia masuk golongan kiri. Yang keenam itu sirat. Sirat inilah jembatan, yang dimana dalam hadis dijelaskan bahwasanya seperti sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Sepertilah tipisnya sirat itu. Orang yang banyak amalnya ia akan selamat menuju surga, dan orang yang banyak dosanya dia akan terjun ke dalam neraka. Yang selanjutnya itu yaumul jaza.
jaza yaitu hari pembalasan, di mana orang yang banyak amal solehnya mati husnul khotimah ia akan masuk ke dalam surga Allah, balasannya itu surga. Sedangkan orang yang amal atau dosanya banyak maka ia akan masuk ke dalam neraka. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada tanda-tanda hari akhir. Tanda hari akhir ini terbagi pada dua. Yang pertama yaitu tanda kiamat sugro, dan yang kedua tanda kiamat kubro. Tanda kiamat sugro ini yang pertama yaitu bisa kita lihat banyaknya terjadi bencana alam, banyaknya terjadi pembunuhan, banyaknya terjadi zina, orang yang tidak takut lagi berbuat dosa, tidak ada rasa malunya. Lalu sedikit orang yang baca Al-Quran, lalu masjidnya megah tapi isi dalam masjid itu sedikit. Lalu banyaknya orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada tanda kiamat kubro. Tanda kiamat kubro itu yaitu pertama munculnya dukhon, di mana asap ini selama 40 hari 40 malam. Yang kedua yaitu munculnya dajjal. Yang ketiga munculnya dabbah. Dabbah ini adalah binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Yang keempat terbitnya matahari dari barat. Yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam munculnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh adanya 3 gerhana. Yang kedelapan gerhana barat. Yang juga gerhana timur. Yang kesembilan gerhana di Jazirah Arab. Yang ke-10 itu ada munculnya api dari Yaman. Selanjutnya kita akan masuk pada perilaku orang beriman pada hari akhir. Farel, coba Farel jelaskan apa yang belum pernah tahu aja dulu. Tanda-tanda dari perilaku orang yang beriman pada hari akhir. Baik Pak, menurut saya perilaku orang beriman pada hari akhir itu orang banyak melakukan ibadah Pak. Orang berbondong-bondong melakukan ibadah, melakukan kebaikan, bersedekah. Ya yang penting membuat pahalanya lebih banyak Pak. Baiklah Bapak, terima kasih Farel. Ya, Pak. Bagus pada penjelasannya. Bapak akan jelaskan yaitu perilaku orang dalam kehidupan sehari-harinya yang mencerminkan iman pada hari akhir. Yang pertama itu menjaga sikap perilaku, dia menjaga pandangannya, menjaga dirinya dari dosa. Yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Yang ketiga sama seperti yang berbilang tadi, banyak baca Al-Quran, zikir dan selawatnya. Yang selanjutnya itu bergaul dengan orang soleh, mengembangkan potensi dirinya, dan yang juga terakhir memupuk tali silaturahminya. Baiklah, Bapak ada membawa satu gambar ini seperti apa? Jadi bisa Pak jelaskan dalam gambar itu Cici Dajjal? Cici Dajjal itu menurut saya itu matanya satu Pak, terus ada tulisan kafaro di keningnya, dan rambutnya keriting, badannya tinggi besar. Nah, itu yang saya pahami Pak. Bagus Farel. Bapak akan jelaskan itu dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya Cici Dajjal itu dia seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, dia buta sebelah, matanya terhapus dan tidak terlalu menonjol, dan tidak pula terlalu mendalam. Itulah ciri-cirinya. Seperti yang dijelaskan itu sudah setengahnya. Ya Pak. Ya Pak. Pak. Apakah ada yang sejauh dari Bapak materi yang Bapak jelaskan ini, apakah ada yang ingin tanya? Sepertinya ada Pak, ada yang menjanggal sepertinya Pak. Apa itu Pak? Saya ingin bertanya yaitu Pak, bagaimana cara kita konsisten dalam mengamalkan perilaku orang beriman kepada hari akhir seperti yang Bapak jelaskan tadi. Baiklah, Bapak akan jelaskan cara kita konsistennya itu kita mulai dari hal yang kecil. Misalnya kita mulai dari hal yang wajib dulu. Kalau misalnya soal kita 5 waktu itu belum terkerjakan semuanya, kita berusaha untuk mengerjakan minimal yang wajib itu terkerjakan semuanya, jangan sampai ada yang bolong.
Lalu setelah kita mengisi dengan yang wajib-wajib tersebut, kita langsung juga sedikit-sedikit mengamalkan yang sunnah. Misalnya setelah kita mengerjakan wajib, kita melaksanakan sholat sunnah, ba'diyah 2 rakaat. Terus setelah kita melaksanakan itu bisa kita tambah dengan sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari hal kecil tapi konsisten. Ya, Mungkin Pak. itu sekian menurut Bapak. Makasih Pak. Baiklah. Mungkin sekian dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Masih ada yang tanya? Sepertinya tidak ada Pak. Alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.